Kalian pernah kepikiran nggak, jutaan aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia itu seragamnya setiap hari gimana sih? Nah, di tahun 2024 ini, aturannya baru lagi loh. Yuk, kita bongkar bareng-bareng apa aja sih yang beda dari seragam abdi negara kita sekarang? Dan ini bukan cuma soal gaya-gayaan ya. Aturan ini, wah, ini resmi banget. Dasarnya jelas, ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 10 tahun 2024. Artinya apa? Ini jadi aturan wajib buat semua ASN di lingkungan Kemendagri dan juga pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Jadi ini serius. Biar gampang ikutinnya, kita bakal bagi pembahasannya jadi 5 poin utama. Pertama, kita lihat dulu peraturannya. Terus kita cek jadwal seragam mingguan mereka. Ketiga, kita intip seragam buat hari-hari spesial. Keempat, kita lihat gimana budaya kita ikut dirayain lewat seragam ini. Dan terakhir, pastinya, ada ringkasan biar gampang diingat. Udah siap? Yuk langsung mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, peraturan seragam baru. Nah, sebelum kita ngomongin jadwal dan seragamnya apa aja, kita perlu tahu dulu nih, apa sih landasan hukum di balik semua ini? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih, jadwal seragam mingguan. Bisa dibilang, ini contekan wajib buat para ASN. Jadi, dari Senin sampai Sabtu, mereka pakai apa aja ya? Penasaran kan? Oke, kita mulai dari awal minggu. Kita akan jalan bareng-bareng dari Senin sampai Sabtu. Kita lihat satu persatu. Setiap hari ada seragam apa. Awal minggu kerja dimulai dengan seragam yang paling ikonik ya kan? Yup, setiap hari Senin dan Selasa, seragam wajibnya adalah pakaian dinas harian atau PDH warna kaki. Ini nih seragam yang kesannya tuh disiplin dan formal banget pas buat memulai minggu. Masuk tengah minggu, suasananya sedikit beda. Tepat di hari Rabu, seragam kaki yang formal itu diganti. Gantinya apa? Kemeja putih polos, simple, bersih, dan rasanya lebih seger aja gitu ya. Jadi ada jeda dari rutinitas seragam yang itu-itu aja. Nah, ini dia bagian favorit banyak orang. Mendekati akhir pekan di hari Kamis dan Jumat, suasananya jadi lebih Indonesia banget. ASN sekarang dianjurkan buat pakai kekayaan tekstil kita. Bisa batik, tenun, atau lurik. Keren kan? Terus ada pertanyaan nih, gimana dong buat daerah yang kerjanya 6 hari seminggu? Nah, ini dia jawabannya. Buat mereka, hari Sabtu juga jadi harinya batik, tenun, atau lurik. Jadi bisa dibilang, perayaan budaya kita ini diperpanjang sampai akhir pekan kerja mereka. Oke, urusan jadwal harian udah beres. Tapi kan nggak setiap hari itu hari biasa. Ada juga hari-hari istimewa. Nah, gimana aturannya kalau ada upacara resmi atau acara-acara khusus? Yuk, kita lihat. Nah, kalau ngomongin seragam khusus, pasti langsung kebayang yang satu ini, seragam Korpri. Dengan motif batik birunya yang khas itu, ini jelas bukan seragam harian. Ini tuh seragam resmi yang melambangkan identitas dan kebanggaan Korps Pegawai Negeri kita. Dan ada aturannya unik banget soal seragam Korpi ini. Ada satu tanggal keramat, yaitu tanggal 17. Ya, setiap tanggal 17, di setiap bulannya, seragam Korpi ini wajib dipakai. Jadi kayak penanda kebersamaan gitu, setiap bulan. Unik ya? Selain dipakai rutin setiap tanggal 17, seragam Korpri ini juga keluar di momen-momen penting lainnya. Misalnya, pas upacara hari ulang tahun Korpri, upacara hari-hari besar nasional, sama rapat-rapat resmi Korpri. Pokoknya, ini seragam buat acara-acara yang paling sakral deh. Ada satu lagi detail penting. Khusus pas upacara, seragam Korpri ini nggak sendirian. Harus dipasangkan sama peci nasional. Jadi lengkap deh, nambah kesan formal dan rasa kebangsaannya makin kerasa. Selain Korpri, ada satu tanggal lagi nih yang wajib ditandai di kalender. Tanggal 2 Oktober. Yups, Hari Batik Nasional. Di hari ini, semua ASN serentak merayakannya dengan pakai batik. Ini kan bentuk penghormatan kita juga ya, buat warisan budaya yang diakui dunia. Oke, kita udah lihat jadwal sama aturan-aturan khususnya. Sekarang, coba kita lihat dari sudut pandang yang beda deh. Gimana sih peraturan ini sebenarnya jadi semacam panggung buat nunjukin kekayaan budaya kita dari Sabang sampai Merauke? Kan tadi kita udah bahas ya, hari Kamis dan Jumat itu jadi harinya batik, tenun, dan lurik. Nah, ini tuh lebih dari sekedar milih baju loh. Ini semacam pengakuan resmi dari negara terhadap kekayaan tekstil tradisional kita. Jadi budaya kita itu sekarang jadi bagian dari identitas sehari-hari ASN.
Dan yang menurut saya paling keren dari aturan ini adalah adanya ruang buat kearifan lokal. Jadi gini, kepala daerah itu punya wewenang buat menetapkan pakaian khas daerah sebagai seragam. Entah itu di hari Kamis, Jumat, atau di hari-hari perayaan budaya lainnya. Ini kan artinya setiap daerah jadi bisa nunjukin ciri khas dan keunikan mereka masing-masing. Keren banget. Wah, udah banyak banget ya detail yang kita bahas, mulai dari jadwal mingguan, seragam hari spesial, sampai soal budaya. Biar nggak pusing, yuk kita kumpulin semua informasinya jadi satu ringkasan yang gampang diingat. Nah, ini dia rangkuman lengkapnya. Gampangnya gini, Senin Selasa pakai kaki yang klasik itu. Hari Rabu ganti ke kemeja putih yang lebih simpel. Kamis dan Jumat waktunya pamer batik, tenun, lurik, atau pakaian khas daerah masing-masing. Kalau kerjanya 6 hari, Sabtu juga sama. Terus buat hari-hari super spesial ada seragam korpri. Jelas dan terstruktur banget kan? Jadi setelah kita bedah semua aturannya, muncul satu pertanyaan di kepala saya. Sebenarnya seragam ini cuma soal aturan dan disiplin aja atau ada makna yang lebih dalam? Mungkin ini cara buat nunjukin identitas sebagai abdi negara yang nggak cuma modern, tapi juga bangga jadi penjaga warisan budaya bangsa. Gimana menurut kalian?